Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagas Rido Wibisono dari SMA Negeri 15 Jakarta. Di sini saya akan membacakan resensi yang saya angkat dari buku nonfiksi yang berjudul Panduan Feminis Merespon Krisis karya Yuni Yanti Suzaifah. Judul resensi saya, Belajar Tangguh dari Perempuan di Tengah Krisis. Kalau kita dengar kata krisis, biasanya yang kebayang itu angka-angka di berita seperti inflasi, korban, kerugian materi. Padahal, di balik itu semua, ada cerita lain yang lebih sunyi dan seringkali itu cerita perempuan. Saya jadi ingat, waktu awal pandemi, banyak perempuan yang bingung bukan soal berita global, tapi soal sederhana seperti besok masak apa, uang cukup enggak, anak-anak belajar gimana. Buku panduan feminis merespon krisis karya Yunianti Suzaifah persis mengupas lapisan yang sering nggak kelihatan ini. Yunianti bukan nama baru, ia lama berkecimpung di gerakan perempuan, bahkan pernah memimpin Komnas Perempuan. Jadi jelas, tulisannya berangkat dari pengalaman panjang, bukan cuma teori yang bikin saya merasa buku ini punya napas nyata, bukan sekedar kajian. Inti buku ini jelas seperti krisis tidak pernah netral. Setiap kali ada bencana, perempuan biasanya kena dampak berlapis. Mereka kehilangan penghasilan, beban domestik menumpuk, bahkan risiko kekerasan meningkat. Ironisnya, kerja keras mereka untuk bertahan hidup jarang tercatat di laporan resmi. Tapi di sisi lain, Yunianti juga memperlihatkan kekuatan perempuan. Ada cerita tentang komunitas perempuan yang sigap bikin dapur umum ketika banjir, ada yang mengatur distribusi bantuan lebih cepat daripada aparat, ada pula yang saling berbagi sumber daya supaya tetangganya selamat. Cerita-cerita ini bikin saya mikir, kenapa selama ini mereka jarang disebut? Yang menarik, buku ini bukan cuma kumpulan kisah. Yunianti juga memberi peta jalan bagaimana membangun solidaritas, mengakui pentingnya kerja perawatan, sampai memastikan suara perempuan gak lagi ditinggalkan dalam pengambilan keputusan. Dari segi struktur, buku ini enak diikuti. Bab awal memberi gambaran konsep, lalu masuk ke kisah nyata yang bikin pembaca lebih gampang paham. Kekuatan buku ini, menurut saya, ada pada cara Yunianti menyambungkan teori feminisme dengan hal-hal sehari-hari. Ia bisa bicara tentang bias gender dalam krisis, tapi tetap memberi contoh sederhana seperti ibu-ibu yang sibuk masak ketika dapur hampir kosong. Hal-hal begini bikin buku terasa dekat. Memang, ada bagian yang lumayan susah kalau belum terbiasa dengan istilah feminis. Saya sendiri sempat baca ulang di beberapa bagian, tapi itu justru bikin saya merasa sedang diajak belajar lebih serius, bukan cuma membaca cerita ringan lalu lupa. Buku ini memiliki sejumlah kelebihan. Pertama, keberpihakan penulis sangat jelas. Penulis berdiri di sisi perempuan dan kelompok rentan, sehingga argumen yang disampaikan terasa tulus dan meyakinkan. Yang kedua, buku ini ditulis dengan konteks lokal yang kuat. Semua contoh yang diberikan sangat relevan dengan kondisi di Indonesia, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami dan mengaitkan dengan realitas yang ada. Buku ini memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya adalah fokusnya yang sangat terbatas pada konteks Indonesia. Hal ini sempat memunculkan rasa penasaran mengenai bagaimana pengalaman perempuan di negara lain. Namun, setelah direnungkan kembali, justru fokus pada konteks dalam negeri ini merupakan suatu keunggulan. Pasalnya, masih jarang ditemukan literatur yang benar-benar lahir dari pengalaman lokal dan mampu merefleksikan realitas spesifik di Indonesia secara mendalam. Seperti waktu ada banjir besar pada suatu daerah di Indonesia, yang paling sigap justru ibu-ibu. Mereka yang pertama kali ngumpulin makanan, mereka yang masak bareng di musola, mereka juga yang bikin anak-anak tetap tenang. Saya gak pernah memikirkan itu sebagai respon feminis terhadap krisis. Tapi setelah saya baca buku ini, saya merasa apa yang mereka lakukan sejalan banget dengan yang ditulis Yunianti. Feminisme yang dimaksud di buku ini bukan slogan besar. Ia sederhana dengan bagaimana kita menghargai kerja-kerja yang sering dianggap remeh. Bagaimana kita memastikan perempuan juga duduk di meja keputusan. Dan ternyata hal-hal sederhana itu menentukan siapa yang selamat di tengah krisis. Panduan feminis merespon krisis bukan sekedar bacaan teori, tapi semacam ajakan untuk melihat krisis dari kacamata yang lebih manusiawi. Yunianti berhasil menunjukkan sisi yang
sering hilang seperti perempuan bukan hanya korban, tapi juga penopang kehidupan. Saya merekomendasikan buku ini bukan hanya buat aktivis atau akademisi, tapi juga siapapun yang ingin memahami krisis dengan lebih adil. Setelah membaca, mungkin kita jadi lebih peka, lebih menghargai kerja-kerja sunyi, dan lebih siap menghadapi krisis. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang research saya. Kalau kalian tertarik, kalian jangan lupa, kalian boleh banget coba buku ini untuk dibaca. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.